Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maktur, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebentar lagi kita akan menjemput bulan suci Ramadan. Bulan ini menjadi penantian seluruh umat Islam di dunia karena keberkahan, maghfirah, bahkan pahala dilipat gandakan. Di bulan suci Ramadan, setiap muslim yang tidak berhalangan tentu diwajibkan untuk berpuasa. Secara etimologi puasa berarti al-imsak atau menahan. Sedangkan untuk pemaknaan yang lebih luas, puasa berarti menahan jiwa raga ini dari keinginan-keinginan nafsu. Termasuk diantaranya adalah lisan. Kenapa kita harus menjaga lisan? Jawabannya, mari kita perhatikan. Kita pikir dan kita renungkan. Gara-gara lisan, rumahku akan terasa seperti surgaku. Gara-gara lisan pula, rumahku akan terasa seperti nerakaku. Bagi keluarga yang bisa menjaga lisannya, maka bukan mustahil akan tercipta suasana nyaman, rasa bahagia, hati merasa sejuk, canda gurau yang lepas, hidup dalam ketentraman, tidak ada sindir-menyindir yang memojokkan anggota keluarga tertentu, hidup dalam keharmonisan, tutur kata suami kepada istri dengan akhlakul karimah, istri kepada suami tidak mencaci maki dan tidak menafikan segala apa yang sudah diperjuangkan oleh suaminya. Orang tua kepada anak-anaknya yang membimbing, tidak membentak-bentak, sehingga anak-anaknya pun tidak membangkang alias nurut dan tidak menjadi bumerang bagi orang tuanya sendiri. Maka disitulah Allah akan menumbuh suburkan benih-benih rahmatnya berupa rasa cinta, rasa rekat, saling perhatian, saling mengurangi kesulitan antar masing-masing anggota keluarga yang semuanya diusahakan karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah harapan setiap insan. Sekalipun itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Andaikan kita mau melihat data dari Susenas dan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, kasus perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sekalipun banyak faktor, tapi faktor perselisihan dan percekcokan antar pasangan berada pada urutan tertinggi. Lalu pertanyaannya, kenapa terjadi perselisihan dan percekcokan? Ini karena lisannya tidak terkendali. Kita juga perlu melihat data dari The Pew Research Center. Angka permusuhan yang disebabkan oleh kepentingan yang dibungkus dengan tema permusuhan antar umat beragama dari tahun ke tahun ini juga terus meningkat, baik di kancah nasional maupun global. Permunculan provokasi dan petisi politik di mana-mana. Kenapa permusuhan ini bisa terjadi? Lagi-lagi jawabannya adalah karena lisannya dan nafsu duniawinya tidak terkendali. Iman seorang hamba tidak akan lurus dan benar sebelum hatinya benar. Hatinya tidak akan benar sebelum lisannya benar. Kalau memang bicara justru tidak memberi manfaat, maka dalam kondisi seperti itu akan menjadi tepat bicara sedikit asalkan diterima oleh hati, bukan sedikit-sedikit komentar yang kemudian menyakiti hati. Lalu apa sih hubungannya antara hati dengan lisan itu? Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau menjawab, lidah orang yang berakal itu berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang yang jahil itu berada di belakang lidahnya. Ucapan yang keluar dari lisan seorang itu menunjukkan kualitas isi hatinya. Jika yang keluar adalah caci maki, menghina, mencemooh, merendahkan orang lain, sumpah serapah, kedustaan, negative thinking, dan berbagai jenis omongan kotor lainnya, berarti itu mengindikasikan seperti itulah kualitas isi hatinya. Syekh Abu Nuaim
Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya halaman 63. Beliau mengatakan, al-qulub kal-qudur fis sudur, taghli bima fiha wa magharifuha al-sinatuha, fantadhir rajul hatta yatakallam, fa anna lisanahu yaghtarifu laka ma fi qalbihi min baini hulwin wa hamidin wa adbin wa ujajin yukhbiruka an ta'mi qalbihi ightirafu lisani. Hati itu bagaikan periuk dalam dada yang menampung isi di dalamnya, sedangkan lisan itu ibarat gayungnya. Maka lihatlah kualitas seseorang ketika dia berbicara. Lisannya itu akan mengambil apa yang ada dari dalam periuk yang ada di dalam hatinya, baik rasanya itu manis, asam, segar, asin, dan lain sebagainya. Kualitas rasa hatinya akan tampak dari ucapannya. Syekh Al-Qurtubi juga menuliskan dalam kitabnya, di mana di sana diriwayatkan dari tentang Uqbah bin Amir, di mana dia mengatakan, man najatu ya Rasulullah, faqal ya Uqbah amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki 'ala khati'atik. Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Rasul menjawab, jagalah lisanmu. Hendaknya rumahmu itu bisa membuat dirimu itu menjadi betah, menjadi tenang. Dan menangislah karena dosa-dosamu. Yakni di rumah itu, di malam hari, bisa bersujud, memohon ampunan kepada Allah, seraya bertaubat atas apa yang sudah pernah dilakukannya. Bapak Ibu jamaah maktur yang berbahagia, di era perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat ini, apabila kita perhatikan kecerobohan manusia menjaga ucapannya, ini sebetulnya semakna dengan kecerobohan manusia ketika memposting, mengupload, share, berkomentar, menulis di laman-laman media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, andaikan isinya adalah provokasi, fitnah, petisi-petisi politik yang merusak harga diri orang lain, mengumbar aib orang lain, bahkan yang bukan aibnya ditempelkan seolah-olah itu adalah aib dari orang yang tidak disukainya itu. Yang pasti semua itu adalah kemaksiatan yang seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Oleh karena itu, sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengingatkan, barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendirilah yang akan menjadi bahan bakarnya. Lalu muncullah dari kalangan milenial, dia bertanya, lalu apakah kita tidak boleh untuk bermedsos, untuk mengkritik suatu kebijakan, untuk meluruskan suatu kesalahan, untuk menyampaikan aspirasi, untuk memberikan masukan? Maka jawabannya, boleh. Tapi kita harus tahu dan jeli, sehingga kita bisa membedakan mana cara yang benar, mana cara yang salah, mana diksi yang benar, mana diksi yang salah. Menegur itu baik, tapi jangan sampai menghina. Mendidik itu bagus, tapi jangan sampai memaki. Meminta itu boleh, tapi jangan sampai memaksa. Memberi itu pahala, tapi jangan sampai ngungkit-ngungkit. Mengkritisi itu juga bagus, asalkan rasionalisasinya dilengkapi dengan fakta dan bukti yang benar. Maka sungguh indah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah berlaku lemah lembutlah kepada mereka. Bila kau berlaku kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menghindarimu. Coba perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Letak kekuatan ajaran Islam itu pada kelembutannya. Bagian tengah Al-Quran, dari juz 1 sampai juz 30, bagian tengahnya itu yang biasa ditandai warna merah, mengisyaratkan wal yatalattaf, bersikap lemah lembutlah. Sekalipun terhadap Fir'aun yang bengis, kejam, pembunuh, kafir, munafik, tidak berakhlak. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan untayan ayatnya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia mau sadar dan takut kepada Allah.
Ketika ada orang ingin menasehati tapi caranya dengan caci maki, penghinaan, kasar, dan tidak bermoral, maka perhatikanlah implikasinya. Bahwa cara seperti itu justru akan kontraproduktif, bahkan akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kepada Fir'aun saja kita tidak boleh bilang seperti itu. Apalagi kepada sesama muslim, sesama teman kita, sesama keluarga kita, sesama orang terdekat kita, atau bahkan sesama pasangan rumah tangga kita. Tentu ciri utama orang yang beriman adalah menjaga lisan dalam bertutur kata. Dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan yang penuh hikmah ini, marilah kita bersama belajar untuk mensucikan lisan kita, berhati-hati dalam bertutur kata, karena paku andaikan sudah menempel di kayu, kemudian paku itu dicabut lagi, pastilah masih ada bekas terkena paku itu. Cukup sekian yang bisa saya haturkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.